Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Yang ke-11, adab-adab, aturan-aturan mengerjakan sembahyang. Apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan, pakaian, dan tempatmu, dan engkau telah suci daripada hadas, dan setelah engkau menutup aurat daripada lutut sampai ke pusat bagi laki-laki, dan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan, sudah selesai tuntung semuaan, maka hendaklah engkau menghadap kiblat. Maka hendaklah engkau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Jadi paling renggang kira-kira sakilan. Jarak antara batis kanan dan batis kiri itu paling renggang sakilan atau kurang pada sakilan. Jangan sampai antara dua batis itu tagatuk, kerapatan ngarannya. Direnggangkan dua batis, jangan rapat kayak apa rapat tagatuk, dan jangan limpua pada sakilan. Sahasta misal antara dua batis keranggangan itu, batis kanan batis kiri sejajar rata, dan ujung-ujung jari 10 di batis itu menghadap kepada kiblat. Ujung batis menghadap kiblat, jari-jari jam itu artinya angka ini jangan kerapatan begatuk dua batis, ranggang lebih pada sekilan jangan, bermaju sedikit berundur sedikit jangan, mesti rata dan menghadap kiblat. Jangan teka itu. Karena batis kita pada adatnya, pada biasa kayak itu. Sedangkan sembahyang ini adalah ibadat yang berbeda dengan adat. Sembahyang ibadat berbeda dengan adat. Nah, adat kita batis sejem itu biasanya. Bila sembahyang jangan lagi dipakai adat ini, mesti ibadat. Nah, ibadat macam apa? Lurus, batis rata akan, supaya jari-jari 10 batis ini umpat seluruhnya menghadap kepada kiblat. Baik laki-laki, baik bini-bini sama itu. Dan berdirilah dengan tegak. Dan berdirilah dengan tegak. Artinya kepala pun tegak. Ada perselisihan ulama mengenai kepala. Ada yang mengatakan tegak, mata melihat di tempat sujud. Tapi cagat juga. Ada yang mengatakan kepala bertunduk sedikit bertunduk, mata menghadap melihat kepada tempat sujud juga. Jadi di situ ada khilaf ulama. Kemudian baca olehmu surat qul a'udzu birabbin nas sampai akhirnya. Engkau baca surat tersebut Qul a'udzu birabbin nas tadi dengan niat untuk
membintingi dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian hadirkan hatimu dan kosongkan jiwamu daripada sebarang was-was. Dan hendaklah engkau pikirkan bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan engkau bermunajat dengan Dia. Bermunajat dengan Dia. Jadi munajat itu isim masdar timbangan mufa'alah. Naja yunaji munajatan. Timbangannya qatala yuqatilu muqatalatan. Nah, itu biasanya menunjukkan berdua. Munajat saling berdialog, saling jawab menjawab, saling minta memberi. Itu munajat. Jadi orang munajat tuh kadang mau surangan, pasti ada yang dimunajati. Sama orang bakalahi, maulah surangan bakalahi, pasti ada yang dikalahi. Timbangannya itu qatala yuqatilu muqatalatan, naja yunaji munajatan. Nah, di hadapan Tuhanmu dan engkau bermunajat. Jadi kita berdiri di hadapan Tuhan itu sambil kita merasakan sebentar lagi kita akan bermunajat. Sebentar lagi kita akan dipanggil masuk ke dalam satu ruangan untuk bermunajat, untuk berdialog, bermunajat dengannya. Maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai. Malu atau takut, tingkatan yang lebih rendah, takut. Kita takutan lawan Tuhan kalau sudah dipanggilnya munajat bepandir, kita dalam keadaan pikiran ke lain, takutan kita. Nah, yang lebih baik lagi pada takutan, malu. Jadi kita munajat itu mesti merasakan apa-apa yang dijawab oleh Allah terhadap yang kita baca. Kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu Tuhan menyahut kepada kita, ya Tuhan, hambaku telah memuji aku. Alhamdulillahirabbil alamin, itu Tuhan menyahuti kita, ikam dia Tuhan sudah memuji kepadaku. Ar-Rahmanir-Rahim, mereka memuji pulang yang kedua untukku. Maliki yaumiddin, Tuhan kan memuji lagi kepada aku yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini aja Tuhan perpisahan antara pujian engkau lawan apa yang engkau hendak minta. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, berikan aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Tuhan menyahut apa? Ku beri apa yang kamu minta itu, gitu Tuhan. Nah, itu ngarannya munajat. Jadi sembahyang itu kita mesti merasakan dalam hati kita bahwa apa yang kita baca itu didengar oleh Tuhan dan disahut oleh Tuhan. Nah, kita takutan kalau dalam sembahyang itu lalai, takut kalau sembahyang itu kita lupa terhadap apa yang kita baca, terhadap apa yang disahut Tuhan kepada kita. Dan dengan dada yang penuh berserabut dengan was-was dunia, takut kita, bisikan syahwat dan hawa nafsu, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala rahasiamu. Allah tahu kita lalai, kita pikiran ke lain, Allah tahu itu.
dan melihat Tuhan ke dalam hatimu, dan ia hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk dan penuh rendah diri. Dalam sembahyang itu jelas sudah kita ada sifat rendah diri. Kenapa? Ngarannya gini sembahyang, ngarannya gini salat. Salat itu artinya apa? Permohonan, doa. Setiap orang yang minta itu mesti merendahkan diri. Kalau orang minta lawan sesuatu, minta kepada Allah dengan hati yang sombong, jelas sudah ditolak oleh orang yang kita mintai itu. Nah, sembahyang, menyembah yang kuasa. Kalau kita menyembah pasti kita merasakan bahwa diri kita ini hina. Kalau kita menyembah kita pasti merasakan diri kita berhajat. Kalau kita menyembah kita merasakan bahwa yang disembah itu orangnya mulia, agung, kaya, raya, gagah, perkasa dan sebagainya. Bila kita kadang merasakan dalam sembahyang hal-hal seperti itu, ngarannya kada sembahyang. Orang yang minta kepada orang lain, orang yang minta pasti merasa bahwa dirinya ini kurang. Dan ia hanya Allah menerima sembahyangmu yang khusyuk dan penuh rendah diri, tawadhu. Maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Itu tingkatan orang-orang aulia. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Itu makam ihsan yang tertinggi. Melihat Allah itu adalah puncak segala kenikmatan. Melihat Allah puncak segala kebahagiaan. Di dalam surga kayak apapun orang surga itu asiknya bermain-main, kayak apapun asiknya orang surga itu bersenda gurau, bagaimanapun orang surga lezatnya makan hidangan surga. Tapi begitu ada pengumuman bahwa Allah bertajalli, siapa hendak bertemu Allah semuaan meninggalkan kesibukannya. Kenapa? Karena kelezatan yang paling lezat itu adalah memandang zat Allah. Nah, kalau sembahyang kita macam itu lezat, yang hanya bisa sembahyang itu lezat adalah orang-orang tingkatan yang sangat mencintai Allah. Nah, itu tujuan akhir daripada sifat ihsan. Maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Jadi sembahyang itu nikmat, sembahyang itu paling nyaman. Makanya jar Nabi, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Ujar Nabi, paling menyenangkan hatiku adalah sembahyang. Aku jar Nabi suka harum-haruman, suka perempuan, suka yang nikmat-nikmat, tapi yang paling menyenangkan hatiku adalah sembahyang. Nah, karena dengan sembahyang itu beliau sama dengan melihat Allah, bertemu dengan Allah. Nah, maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kada bisa kita ke situ, kada bisa menempati ini. Nah, dan jika engkau belum mampu berbuat demikian, kalau kita sembahyang itu belum bisa mendapat kenikmatan seolah-olah melihat Allah, kada kawa macam itu, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahwa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Namun kada kawa di situ kita duduk. Kalau yang pertama tadi orang sembahyang nikmat, yang pertama tadi orang sembahyang senang, yang kedua ini sembahyangnya lapah. Kenapa? Karena diawasi. Sembahyanglah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Itu sembahyang dengan nikmat, dengan kelezatan. Kalau kita kada kawa macam itu, sembahyanglah kamu seolah-olah kamu itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyanglah kamu dalam keadaan merasakan bahwa kita ini dipantau, diawasi oleh Allah. Lalu sembahyang lapah jadinya. Orang diawasi pasti lapah.
Mengapa? Karena bila diawasi orang kita kada nyaman. Nah, kenapa kada nyaman? Karena selalu berhati-hati. Kalau tak salah mengangkat takbir, tak salah cara berdiri, tak salah cara mengangkat tangan, tak salah cara bersujud, tak salah cara ruku. Lalu hati-hati semuaan, lapah jadinya. Nah, jadi kalau kada kawa tingkatan yang pertama, nang ini diambil. Dan kada kawa kita langsung kepada sembahyang itu lezat, kepada sembahyang itu nikmat sebelum kita merasakan dahulu sembahyang ini diawasi oleh Allah. Ini tingkatan-tingkatannya macam itu. Dan jikalau engkau belum mampu berbuat demikian seperti yang pertama tadi, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahwa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Nah, jadi orang yang meyakini bahwa Allah itu melihat sembahyangnya, Allah itu mengawasi gerak-geriknya, otomatis sembahyangnya bagus, otomatis sembahyangnya khusyuk, otomatis sembahyangnya rapi, teratur baik. Dan apabila hatimu masih tidak mau hadir dan anggotamu tidak tenang, tuh sudah sembahyang hendak merasakan kayak apa sembahyang itu supaya bujur-bujur merasa diawasi Allah, kada kawa. Sudah berusaha sembahyang tuh hendak merasakan bahwa Allah tuh memantau gerak-gerik, kada kawa mau hadir macam itu. Nah, maka ini adalah berpuncak daripada kurangnya ma'rifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Itu kendalanya. Karena kita kurang ma'rifat, kurang mengenali keagungan Allah. Sebabnya kita kurang merasakan bagaimana pengawasan Allah. Coba engkau bayangkan perbandingannya. Jika ada orang yang saleh, jika ada orang yang saleh daripada keluargamu atau tetanggamu atau gurumu yang sedang memperhatikan dan meneliti sembahyang, coba kita bayangkan, mau kita nih sembahyang di hadapan orang yang takwa, kita sembahyang di hadapan orang yang saleh di antara lingkungan kita. Pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk kepadanya, kepada orang saleh tadi. Bayangkan kalau kita sembahyang di hadapan guru kita, pasti hati kita khusyuk lawan guru kita yang mengawasi itu, pasti. Ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk kepadanya dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya. Gatal-gatal saja kada bani manggaru karena sembahyang di hadapan guru, karena sembahyang di hadapan orang yang saleh. Saling gatalan itu kada bani manggaru. Kenapa? Karena merasa sidin mengawasi sembahyang kita. Kita merasakan bahwa sidin memantau, melihati sembahyang kita. Otomatis anggota badan pun khusyuk. Oleh itu, kembali engkau menasihati dirimu. Sesudah itu baru kita nasihati diri kita dan katakan padanya, pada diri kita, wahai nafsuku, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah Tuhanmu yang menciptakanmu? Betapa engkau boleh malu di hadapan manusia yang lemah, dan ia adalah salah satu daripada hamba Tuhanmu. Kenapa ikam malu sembahyang kada serius? Kenapa ikam malu sembahyang kada bujur-bujur di hadapan orang saleh?
Padahal orang saleh itu hamba seperti kamu. Padahal dia adalah hamba Allah. Apabila manusia itu meneliti, mengawasi sembahyangmu, engkau boleh khusyuk, engkau bisa khusyuk, dan anggotamu menjadi tenang, dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya si manusia tadi. Sedangkan ia hamba tadi tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi sebarang kemudaratan atau kemanfaatan kepadamu. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Tuhanmu yang mengetahui segala rahasiamu. Dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu, lebih inting pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Nah, kita arahkan pertanyaan itu kepada diri kita. Nikam di hadapan orang saleh baiknya sembahyang, khusyuknya sembahyang, rapinya sembahyang. Tapi di hadapan Allah ikam macam ini sembahyang. Apakah ikam anggap Allah itu lebih hina daripada orang yang saleh? Kita lalai kepada Allah di luar sembahyang lebih baik daripada lalai dalam sembahyang. Kita berbuat sesuatu yang tidak beradab di luar sembahyang lebih baik daripada kita berbuat sesuatu yang tidak beradab di dalam sembahyang. Maka alangkah besarnya kezalimanmu. Zalim bana kita ngarannya, lebih menghormati hamba daripada menghormati Allah. Alangkah zalimnya kita. Dan alangkah bersangatannya jahilmu. Dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Jahat bana kita macam itu. Nah, maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Rawatlah hatimu dengan cara-cara seperti ini. Barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga. Dan sebenarnya engkau tidak akan memperoleh apa-apa di dalam sembahyangmu kecuali sekedar mana yang engkau khusyuk padanya. Allah akan memberikan kita ganjaran, Allah akan memberikan kita keridhaan sesuai sebesar apa kehusyuan kita dalam sembahyang. Ada orang yang bulik di masjid, di musalla, membawa pahala sebesar-besarnya. Ada orang yang bulik dari musalla membawa pahala sembahyang separuhnya. Ada orang yang bulik dari musalla membawa sembahyang pahala seperempatnya. Ada orang yang bulik sembahyang, bulik di musalla kadang membawa apa-apa. Ada lagi orang yang bulik di musalla justru imbah dipukuli orang bebalar-balar. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara sembahyang, orang yang tidak memelihara sembahyang, adabnya, khusyuknya, bebarang lagi sembahyang tadi akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kain yang hitam gelap. Sembahyang kita yang kita persembahkan kepada Allah dengan bebarang aja, dengan asal sembahyang tadi dibentuk oleh Allah menjadi seikat kain yang kasar, yang hitam, yang gelap. Kemudian kain tadi dipukulkan oleh malaikat ke muka kita. Nah, ini orang yang sembahyang kada karuan, artinya khusyuk kada, sembahyangnya sah-sah, syaratnya bujur, rukunnya bujur, tapi hatinya kada karuan. Perasaannya membesarkan Allah kada ada, perasaannya merasakan diri itu hina kada ada.
sembahyangnya dirubah Allah menjadi bentuk macam tadi, sehingga dia orang-orang bulik dari sembahyang membawa pahala, membawa kenikmatan, inya bulik membawa balar bekas dipukul dengan kain yang hitam tadi. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini, barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga. Dan sebenarnya engkau tidak akan memperoleh apa-apa di dalam sembahyangmu kecuali sekedar mana yang engkau khusyuk padanya. Adapun sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kafarat bagi menyempurnakannya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa beliau sesudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kalimat yang pertama sidin baca Astaghfirullah. Astaghfirullah 3 kali. Ada riwayat lain lagi bertambah Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Nah, kenapa Nabi sembahyang istighfar? Apakah sembahyang sidin salah? Apakah sembahyang sidin kurang khusyuk? Kada. Sidin mengajarkan kepada kita bahwa setiap sesudah sembahyang itu baiknya kita minta ampun kepada Allah. Nah, kalau di dalam munajat tadi, kalau dalam perbincangan kita kepada Allah tadi ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita juga hilang lawan orang-orang besar, kita berhilang ziarah kepada orang-orang yang mulia. Nah, sudah berpandir kita lawan sidin, sudah disuruh banyu, sudah apa, nah kita hendak bulik, nah, kami hendak pulihkan. Nah, jadi mohon maaf kalau ganggu pian, minta ampun kalau salah kata lawan pian, salah kelakuan lawan pian, jadi mohon dimaafi. Nah, hanya bulik ya macam itu artinya. Dalam sembahyang kita ada berbuat hal-hal yang kada disukai Allah. Dalam sembahyang ada berbuat hati yang dibenci oleh Allah. Nah, jadi begitu Assalamualaikum warahmatullah 2 kali, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kada ba'azim, kada Astaghfirullah aja. Kalau azim kada Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la 3 kali. Nah, bila mana kita demikian itu sedikit banyaknya akan mengurangi, menambali apa-apa nang kurang, mengurangi marahnya Allah terhadap kekurangan sembahyang tadi, bisa menambali nang kurangnya itu dengan istighfar sesudah sembahyang. Jadi istighfarnya 3 kali. Istighfar nanti 3 kali itu mungkin orang-orang yang sedikit lalainya dalam sembahyang. Amun yang kebanyakan lalainya lebih maka pada 3 kali. Nah, ada sedikit-sedikit dalam sembahyang terlintas urusan dunia, urusan macam-macam, lalu imbas sembahyang 3 kali. Amun yang bilang pol kada khusyuk sembahyangnya itu 1000 kali maka imbas sembahyang astagfirullah itu. Apabila hatimu telah hadir maka jangan lupa engkau membaca iqamah. Nah, jadi hati sudah mantap bahwa aku berdiri di hadapan yang maha agung, aku akan masuk ke dalamnya untuk bermunajat, untuk mengadukan hal-hal yang perlu kuadukan. Maka bacalah qamat, walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian. Dan apabila engkau sembahyang berjamaah, maka hendaklah engkau azan, kemudian diikuti dengan iqamah. Lalu berniatlah dan kata olehmu di dalam hatimu, usalli fardal zuhri lillahi ta'ala. Tenang wajibnya tuh, usalli fardal zuhri. Ditambahi usalli fardal zuhri 4 raka'atin, makmuman atau imaman
adaan lillahi mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Itu sunat. Nang wajibnya usalli fardhu zuhri itu wajib menurut ulama fikih hingga situ. Menurut ulama tasawuf sabuting lagi tambahi lillahi ta'ala nya itu wajib juga. Artinya sahaja aku menunaikan fardhu zuhur karena Allah. Dan hendaklah niat ini hadir di hatimu ketika engkau takbir. Dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai daripada lafaz takbir. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu, sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jarinya terhurai. Jadi ini takbiratul ihram. Kenapa dingerani takbiratul ihram? Takbir nang pertama itu. Takbiratul ihram. Artinya takbir yang mengharamkan. Kan ada takbir intikal, takbir berpindah dari ruku, dari i'tidal ke sujud, takbir intikal, dari sujud ke duduk, takbir intikal ngarannya. Yang pertama disebut takbiratul ihram. Karena dengan takbir yang pertama ini semua perkataan kita, semua gerak-gerik kita diharamkan oleh Allah kecuali yang diatur oleh Allah. Nah, itu artinya mengarangnya ihram itu. Ihram artinya mengharamkan. Begitu kita sudah Allahu Akbar, berarti kita takbiratul ihram. Nah, setelah kita mengucap Allahu Akbar itu kita haram bergerak, haram berbicara, haram bergeritik hati kecuali dengan yang diatur oleh Allah. Ngarannya takbiratul ihram itu. Jadi kada kawa sembarang berkata-kata, ada kawa sembarang bergerak-gerak, ada kawa sembarang bergeritik hati kecuali yang diatur oleh Allah. Itu ngarannya takbiratul ihram. Nah, di dalam takbiratul ihram tadi kita disunatkan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ini macam-macam pengertiannya. Ada ulama yang mengatakan bahwa mengangkat tangan itu adalah tanda bahwa kita menyerah di hadapan Allah. Orang menyerah itu angkat tangan biasanya. Nah, angkat tangan itu mulai bahari, bukan hanya wahini angkat tangan itu menyerah. Jadi kita Allahu Akbar, kita menyerah di hadapan Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa artinya mengangkat tangan itu adalah kita menyisihkan hal-hal yang mengganggu kita di hadapan Allah. Nah, ada juga ulama mengartikan demikian. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka. Terbuka jam ini artinya kayak ini beganggam. Jadi takbir terbuka tangan. Dan jari-jarinya terhurai. Nah, jari kita mengangkat takbir kayak apa? Jari kita biasa. Dirapatakan jangan, diranggangkan jangan. Macam biasa jari kita terhurai. Dan janganlah engkau memberatkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu atau memisahkannya. Jangan dihimpunkan jari jika ini Allahu Akbar kayak ini. Jangan juga kayak itu. Nah, biarlah terhurai. Dan angkatlah kedua tanganmu sehingga ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu. Dan ujung-ujung jarimu membetuli bagian atas daripada kedua telingamu. Dan engkau betulkan kedua tapak tanganmu dengan kedua bahumu. Jadi mengangkat ini sejajar bahu, jangan limpua pada bahu, ke bawah jangan pada bahu.
Nah, kayak apa mandak telapak tangan ini sejajar lawan bahu? Yang dimaksud sejajar lawan bahu tuh, ada yang mengatakan, nah sejajar lawan bahu lo nih, jangan kayak itu, nah terbuka pada bahu ngarannya. Jadi kayak ini sejajar lawan bahu, dan tingginya mengangkat tangan ini supaya ujung jari paling tinggi membetuli ini, ibu jari membetuli telinga bawah ini. Sama bini-bini laki-laki yang jam itu. Apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, maka barulah engkau bertakbir. Nah, barulah engkau bertakbir. Kemudian lalu engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan, dan jangan engkau tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkat. Menekan tangan mengangkat bakajut, wah misalnya, jangan nggak itu. Dan menurunkan pun jangan, nah turunnya jangan juga. Dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang, limpua ke langit nininya, maulah itu. Dan jangan pula engkau tolakkan ke sebelah kanan kayak itu, atau ke sebelah kiri kayak ini. Dan apabila engkau telah turunkan kedua tanganmu ke bawah, maka hendaklah engkau mengangkatnya semula untuk meletakkannya ke bawah dadamu dengan sedikit berat ke sebelah kiri. Jadi ada 5 cara oleh para ulama-ulama disimpulkan kayak apa cara mengangkat tangan itu. Nah, jadi kita jangan lepas pada 5 macam itu cara mengangkat tangan. Cara bertakbiratul ihram tadi, ada pendapat ulama yang ini dikuatkan, dimu'tamadkan oleh Imam Ghazali. Jadi mengangkat tangan itu kita kada usah bertakbir dahulu. Angkat tangan, rata akan sejajar rangka ini tadi. Nah, sudah sejajar rangka ini tangan pas, sudah hanya Allahu Akbar. Jadi mengangkatnya ini kada usah bertakbir. Sudah asap pas di sini, asap pas andaknya ini, hanya Allahu Akbar. Nah, kayak itu. Ada lagi pendapat yang kedua, kawah jadi ikuti juga, jangan keluar pada 5 macam ini. Nah, yang kedua nya mengangkat tangan kada bertakbir, angkat tangan. Nah, sampai di sini gana tangannya, Allahu Akbar, turunnya beranai, akur juga jam itu. Jadi turun naik kada bertakbir, nang bertakbir pas tangan di atas. Begitu sampai ke sini pas sudah Allahu Akbar. Nah, turunnya kayak itu, turun naik kada berbunyi, di atas saja. Angka itu boleh juga. Yang ketiga ini boleh juga mengangkat tangannya bertakbir sampai di atas diam. Allahu Akbar. Nah, turunnya kada berbunyi. Ini mulai mengangkatnya. Allahu Akbar. Boleh juga, artinya pernah juga dilakukan oleh Nabi kita kayak itu, karena ulama ini menilai 5 perkara ini yang pernah dilakukan oleh Nabi. Yang keempat, Allahu Akbar, juntayakan tangan ke bawah sama sekali,
kayaknya nyari naik akan ke sini berenai. Jarang ada kita nih tuh. Namunnya ada bujur aja juga nih tuh. Jadi tangan ke bawah sama sekali dulu juntai. Ini panjang takbirnya. Nama bina waswis cocok nih. Allahu Akbar. Juntai ke bawah, hanya angkat ke sini. Nah, angkat empat. Nah, 5 macam rasanya tuh. Nah, apaan sebutingnya lagi? Nah, jadi jangan keluar pada itu. Dan hormatilah tanganmu yang kanan dengan meletakkannya di atas tangan kiri. Dan buka jari-jarimu yang kanan dengan engkau meletakkannya membujuri hasta tanganmu yang kiri, dan pegangkan tanganmu yang kanan itu ke atas pergelangan tangan kiri. Ya sudah tadi anak ke sini, ini kan di tengah-tengah, artinya kalau menjeminin kita disuruh ke kiri sedikit, sajari ya banyaknya ke kiri mengambil, nah sedikit ke kiri, lepas di tengah-tengah jam ini kita disunatakan sedikit ke kiri. Kebanyakan kita terlalu ke kiri, ada lu kayak ini banyak kayak ini orang sembahyang. Nah, kakak kita lalu ke kiri, kalau kada baik dilihat, nah pirut. Bila kita kada baik, Tuhan belum kada baik. Nah, ini. Jadi di tengah ke kiri sedikit saja, asal ada ke kiri, nah, yang kaliwatan. Jadi dan buka jari-jarimu gisidin tadi, dan buka jari-jarimu yang kanan dibuka, buka ini artinya dan engkau letakkan membujuri hasta. Nah, jari-jari membujuri hasta nih, hasta. Nah, bujur aja jari-jari bujur. Membujuri hasta. Hastamu, hasta tanganmu yang kiri, dan pegang tanganmu yang kanan itu ke atas pergelangan tangan kiri. Ada mengatakan seperti itu. Kayak ini contohnya ada. Jadi dua nang dibujurakan ke jariji ke siko kan ke pergelangan. 3 ini nang mengikuti pergelangan tangan kiri. Imam Ghazali macam ini. Kenapa disini maka 2 ini andaknya di sini? Karena 2 ini berfungsi di sini untuk mengandang supaya parut jangan naik ke hati, ini mikiran makan terus. Nah, yang ketiga hati jangan turun ke parut. Jadi dikandang dengan juga jari J ini. Itu mungkin tapaulnya di situ. Nah, jadi 3 jari J memegang nih ingkol tangan ini. Nah, 2 jari J membujur pergelangan. Nah, kayak itu. Dan baca olehmu selepas takbir itu akan 2 ibtita, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, situ dulu kena sambung. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.